guys, nama aku Christina, welcome to my channel. Jadi di video hari ini aku mau sharing ke kalian beberapa tips untuk kulit yang glowing. Aku yakin kalian semua pengen kan punya kulit yang glowing. Siapa sih yang gak pengen? Aku pun juga pengen banget. Just for disclaimer, I am not an expert or dermatologist. Di video ini, aku cuma mau sharing aja ke kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan juga sebaliknya. Jadi mohon maaf kalau ada salah penyampaian ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. So, without any further ado, let's jump right into the video. Jadi di sini ada beberapa tips yang aku merasa sangat mengubah kulitku dari dulu pas aku masih SMP, belum pakai skincare, masih kusam banget kulitnya dibandingkan dengan sekarang kulitku jauh lebih cerah, jauh lebih putih. Semua tips ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. To be honest, sebenarnya kulit aku tuh nggak putih-putih banget. Aku punya temen jauh lebih putih kulitnya. Mamaku, keluargaku, cici-ciciku itu semuanya kulitnya lebih putih daripada aku. Jadi sebenarnya aku itu lumayan termasuk dekil di keluarga aku. My mom always say that. Tapi semakin aku dewasa, aku merawat kulit aku, merawat tubuh aku, merawat muka aku, dan alhasil sekarang bisa jauh lebih cerah. Yang pertama, skincare products. This one makes such a huge difference on my skin. Bener-bener terlihat banget perubahannya ketika aku menggunakan skincare products. Pertama kali aku mulai pakai skincare products itu ketika aku mengalami jerawatan. Dari sana aku baru coba ke dokter kulit, coba-coba skincare. Dari sana aku baru ngerti ketika kita merawat kulit kita dengan menggunakan skincare products, itu tuh make such a huge difference terhadap kulit kita. Walaupun skincare products yang kita pakai nggak ada kandungan yang untuk mencerahkan, tapi terlihat beda banget ketika kita menggunakan skincare yang tepat untuk kulit kita. Kulit tuh jadi kayak terawat, bersih, cerah, nggak kusam sama sekali. Tapi ini beda lagi kalau kita memang khususnya mau mencerahkan kulit menggunakan skincare product. Cuman menggunakan skincare products yang basic, yang biasa aja itu udah bisa banget mengubah kulit kita menjadi tidak kusam lagi. Saran dari aku menggunakan skincare yang moisturizing, hydrating. Lalu ketika basic skincare kita udah tepat, udah bagus, baru kita pakai yang brightening products boleh, yang bisa mencerahkan kulit, yang ada kandungan vitamin C, rice, niacinamide, and exfoliating products. Tapi paling berpengaruh itu vitamin C kalau di kulit aku. Terus kalau kalian pengen punya kulit glowing kayak artis-artis Korea, itu biasanya menggunakan skincare products yang finishnya itu dewy. It makes such a huge difference ketika kita menggunakan skincare yang finishnya dewy dan matte. But I only recommend it for dry skin, not oily or combination. It's a big no-no for me. Most products yang ada dewy finish itu sangat moisturizing and hydrating. Aku merasakan banget perubahannya ketika aku menggunakan skincare yang sangat melembabkan, sangat menghidrasi. Lalu dari sana kalau aku benar-benar mau mencerahkan kulit aku, baru aku menggunakan produk-produk yang brightening. Lalu second tips, changing your lifestyle. Tidur yang cukup dan minum air yang cukup itu sangat amat penting. Kelihatan banget perbedaan ketika kita tidur cukup at least 8 hours a day dan ketika kita tidur tidak cukup. Aku sangat merasakan perbedaannya kalau aku tidur cukup sama enggak. Kalau aku tidur kayak 8 jam sampai 10 jam setiap harinya, besok paginya tuh setiap aku bangun pagi-pagi mukaku jauh lebih fresh, jauh lebih glowing, cerah. Kayak seakan-akan kulit aku tuh istirahatnya cukup gitu. Dan selain kulit kita istirahatnya cukup, badan kita juga istirahatnya cukup. Jadi benar-benar moodnya juga jadi lebih bagus. Kalau aku tidurnya nggak cukup, biasanya mood aku tuh jelek, kayak gampang ngesel, gampang lapar. Dan aku pun sampai sekarang masih susah sebenarnya tidurnya cukup. Aku suka banget tidur malam, tapi tetap bangunnya pagi gitu. But I always like the feeling ketika aku tidur cukup 8-10 jam setiap harinya. And you guys should do it too. Kalian harus tidur yang cukup agar kulit kalian bisa beregenerasi. Dan pastinya ketika kita tidur cukup, proses penyembuhan masalah kulit kita itu pasti lebih cepat teratasi, lebih cepat sembuh. Selain tidur yang cukup, minum air putih yang cukup juga sama pentingnya. Aku memang orangnya suka minum. Aku suka banget sama air putih. Aku nggak suka teh, aku nggak suka sweet drinks, boba and all that stuff. Aku nggak suka. Aku benar-benar cuma cinta mati sama air putih. And I'm happy for that. Aku sehari bisa minum 4-5 liter seharinya. I am not lying guys. Dari aku SMP aku suka banget sama air putih. Dan jujur ketika aku mendengarkan tips dari orang-orang untuk menyembuhkan jerawat tuh harus minum air putih yang banyak, jujur aku nggak merasa itu bener, nggak tahu kenapa ya. Karena aku tiap hari tuh minum air putih banyak banget. Dan waktu itu jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Jadi sebenarnya aku bingung sebenarnya minum air putih tuh ngefek gak sih ke jerawat, ke muka, ke kulit kita. Cuman yang pastinya aku tahu bahwa minum air putih yang cukup itu jauh lebih baik daripada kita kurang minum air putih. Karena minum air putih yang cukup itu nggak cuma buat kulit aja bagusnya, tapi buat ke organ tubuh kita juga, untuk tubuh kesehatan kalian juga, dan juga untuk muka kalian agar bisa glowing. Makanya hydrating is very important. Nggak cuma hydrating skincare products, nggak cuma hydrating dari luar, tapi hydrating juga dari dalam. It will make such a huge difference on your skin and your body and on your daily mood. Lalu ini additional tips aja yang ketiga. Ini
bukan dari skincare ataupun dari dalam tubuh kita, but this is makeup. Using lip balm every time you go out ataupun di rumah aja pas malam itu sangat membuat perubahan. Ketika kita menggunakan lip balm yang glossy, itu bikin kulit kita tuh jauh terlihat lebih glowing, lebih cerah. Nggak tahu kenapa. Ini cuma dari perspektif aku aja, tapi ketika aku pakai makeup or even not using makeup but I use lip balm, itu terlihat kayak kulit aku tuh glowing and seger and cerah, nggak kusam gitu loh. Jadi menurutku using lip balm or lip gloss yang kayak mengkilap-mengkilap gitu, itu makes such a huge difference on how we look in general. And then the next makeup is highlighters. Even ketika kita nggak menggunakan base foundation, base concealer, just use a highlighter. It will make your skin jauh lebih glowing, kayak natural glow. Tapi kalian harus pinter-pinter cari highlighternya. Harus cari highlighter yang sama dengan skin tone kalian, yang nggak kekuningan, nggak kepingan. Kalau bisa shade-nya tuh kayak shade kulit kalian. Jadi pas dipakai tuh nggak kelihatan kayak fake, kayak makeup, tapi malah kayak kulit kita sendiri. Dan akan lebih baik lagi kalau kalian menggunakan highlighter yang nggak ada glitternya. Jadi dia benar-benar cuma glow doang, benar-benar cuma mengkilap doang. So lip balm and highlighter is an additional tips if you guys want to look more glowy. Nah, sekarang aku punya beberapa rekomendasi skincare products yang bisa bikin kulit kalian lebih sehat dan lebih glowing. Dan aku juga menyarankan skincare products ini untuk kalian yang masih remaja, yang dimana kalau menurut aku kalian nggak perlu macam-macam pakai produk-produk A, B, C, nggak perlu coba-coba produk yang lagi viral on TikTok. Karena menurutku remaja itu bagusnya adalah menggunakan basic products yang nggak macam-macam. Dan produk-produk ini juga nggak macam-macam, dia gentle banget and it can brightens up your skin. At least kulit kusam kalian bakal teratasi. And all their products are also super moisturizing, dimana tadi aku bilang kalian harus menggunakan skincare yang moisturizing, yang melembabkan agar kulit kalian nggak kusam. Dan produk-produknya juga suitable for all skin types. Jadi langsung aja. Jadi produk yang dari tadi aku ngomongin itu adalah produk dari Skin House. It's a local skincare brand. Look at the packaging, by the way, it's so cute. But anyway, jadi produknya tuh ada 4. Pertama itu cleanser, kedua toner, serum, and then night cream. Night cream ini sebenarnya fungsinya sebagai moisturizer. Dia juga ada day creamnya, tapi aku baru cobain night cream. Dan menurutku day cream and night cream itu sebenarnya sama aja. Mereka sama-sama fungsinya untuk melembabkan, tapi kalau yang day cream biasanya ada SPF untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Jadi nama skincare line ini tuh adalah Glow Series, dimana fungsinya itu adalah untuk bikin kulit kita jadi glowing, seperti namanya. First things first, ada cleanser. Ini yang Glow Gentle Face Wash. Hal pertama yang aku suka banget dari skincare line ini adalah ingredients list mereka tuh sangat sedikit. It is so simple. Jadi kemungkinan buat produk-produk bikin kulit kalian iritasi itu sangat sedikit. Waktu aku pertama kali coba, yang aku suka banget tuh dia super gentle, seperti namanya Glow Gentle. It really is so gentle. Karena kan aku memang a true believer kalau cleanser should be gentle, like super gentle. Cleanser itu nggak boleh strips out your skin, nggak boleh yang bikin kering, nggak boleh yang bikin kulit kayak ketarik gitu. It's a big no-no for me. Jadi pas aku cobain ini, aku seneng banget. Dia sangat amat gentle and it feels super soft on my skin. Dan dia juga busanya tuh nggak banyak-banyak banget, but it has a foam. And what I love about it, ya dia nggak bikin kulit aku kering sama sekali. Dan bagusnya lagi, dia nggak ada bau sama sekali. The whole line, whole productsnya itu sama sekali nggak ada wangi, nggak ada bau. Jadi I can say that it will be suitable for sensitive skin type. Apalagi kalau yang masih remaja dan nggak tahu harus ngapain, menurutku kalian bakal suka banget sama produk-produknya. Lalu moving on, setelah cleanser, most people use toner. Walaupun menurutku ini nggak essential, but toner itu bakal menjadi additional skincare yang bakal benefit banget ke kulit kita. Mostly untuk hydrating kulit kita, tapi bisa juga untuk exfoliating. Tergantung kebutuhan kulit kita apa, skin concerns kita apa. Apakah kita butuh exfoliating toner or hydrating toner. Untuk tonernya dia itu sebenarnya exfoliating tapi secara gentle. Ini yang Glow Brightening Toner. Toner ini tuh berfungsi untuk membalance pH balance kita, karena setelah kita cuci muka biasa pH kulit kita itu jadi kacau, dan dengan menggunakan toner itu akan membalance pH kulit kita. Jadi step-step skincare kita setelah toner itu bakal terserap lebih baik lagi. Toner ini juga bekerja sebagai exfoliating toner karena dia ada kandungan PHA. Di sini PHA-nya itu adalah gluconolactone, di mana dia itu lebih gentle daripada HA dan BHA. Jadi toner ini exfoliate super gently, lebih gentle daripada kalau kita menggunakan toner exfoliating yang ada kandungan AHA atau BHA. Makanya itu aku sangat menyarankan skincare line ini tuh untuk yang masih remaja dan yang kulitnya tuh nggak kenapa-napa, nggak ada masalah kulitnya. Dan toner ini tuh juga sangat ringan banget, dia benar-benar cair kayak air, jadi it will absorb instantly, it will not waste any of your time, dan kembali lagi nggak ada wangi sama sekali. Toner ini juga bisa dipakai pagi dan malam karena walaupun dia exfoliating toner, tapi dia sangat gentle, jadi aku bisa pakai sih pas pagi dan malam. And so yes, setelah pakai toner, you can add a serum. Ini yang Glow Skin Serum. Kembali lagi, ini tuh nggak harus, ini adalah additional products karena aku selalu bilang kalau skincare
skincare itu yang harus adalah basic skincare aja, yaitu cleanser, moisturizer, and then sunscreen. But this serum itu menurutku yang paling concentrated dan yang paling efektif dari whole line ini kalau memang kalian pengen mencerahkan kulit atau menyamarkan bekas jerawat, karena memang dia ada kandungan kojic acid yang bagus banget untuk exfoliate. Kojic acid itu juga termasuk salah satu AHA. Lalu dia juga ada niacinamide yang bagus banget untuk menyamarkan noda bekas jerawat, mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, dan juga gluconolactone seperti yang tadi aku jelasin, yaitu dia juga exfoliating ingredients. Menurutku serum ini yang paling berpengaruh kalau untuk menyamarkan bekas jerawat, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan kulit, dan bikin kulit glowing. This one will be the most effective one of all. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau langsung coba 4 produk ini, mungkin kalian bisa coba ini dulu karena memang ini yang menurut aku paling efektif. Serum ini tuh teksturnya agak kental, tapi nyerapnya juga tetap cepet, dan dia itu warnanya clear dan gak ada bau sama sekali juga. And it also feels smooth. Lalu moving on to the next step, yaitu night cream. Ini night creamnya, dia yang glow brightening night cream, dimana fungsi itu adalah melembabkan. Menurutku night cream itu hampir semuanya fungsinya adalah untuk melembabkan, tapi night cream ini juga bisa mencerahkan karena dia ada kandungan niacinamide yang fungsinya ya untuk menyamarkan noda bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Tapi yang bikin aku suka sama night creamnya itu sebenarnya kelembapannya. Aku suka sebetapa lembabnya night cream ini ke kulit aku, tapi nggak over, nggak kurang lembab, tapi nggak kelebihan lembab juga. Dan nggak tahu kenapa aku suka banget aja sama teksturnya. Dia tuh kayak cream gel gitu, tapi nyerapnya cepet banget. Dan aku jarang banget menemukan moisturizer yang sangat melembabkan tapi teksturnya tuh lightweight, karena kebanyakan moisturizer yang sangat melembabkan sesuai dengan kebutuhan kulit aku tuh pasti teksturnya thick. Jadi sebenarnya pas aku coba ini aku agak sedikit kaget kalau untuk fungsi mencerahkan dari night cream ini. To be honest, aku nggak terlalu melihat perubahannya dari night cream ini, karena ya mungkin fungsinya tuh lebih melembabkan daripada untuk mencerahkan kalau untuk night creamnya. Kalau misalnya yang paling efektif untuk mencerahkan menurutku ya yang glow skin serum ini. Tapi aku suka aja sih sama night cream ini. Aku soalnya suka double layer moisturizer aku. Jadi sebenarnya Glow Series line dari Skin House ini tuh paling cocok untuk kulit yang sensitif dan yang masih remaja. Menurut aku bakal paling bagus di kulit yang memang gak ada masalah, yang kalian cuma butuh skincare untuk maintenance aja biar bisa glowing, dan juga dry skin. Menurutku dry skin will benefit the most from this skincare line karena it is very extremely moisturizing. Kalau aku kan oily dehydrated, kalau aku pakai semuanya sekaligus tuh kadang agak berminyak di muka aku, jadi aku nggak bisa langsung pakai the whole line in one time, either di morning routine atau night routine. Nggak bisa aku pakai di waktu yang sama, jadi aku campur-campur. Kadang aku pakai serumnya doang, kadang pakai serum and night creamnya. Jadi menurutku paling cocok untuk dry skin ya. And yeah, I guess that's it for today's video. Semoga video ini bisa memberikan kalian sebuah informasi yang berguna, and I guess I'll see you in the next one.